Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Damai dan sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buatlah hari ini di dalam suasana Natal, supaya ada damai sejahtera, ada damai Natal, ada kasih Natal, sukacita Natal, juga ada Roh Kudus dan integritas pada setiap kami.
Supaya pada Natal ini adalah momentum bagi kami. Supaya kami boleh hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin, dipenuhi, dan berbuah oleh Roh Kudus. Sehingga karakter kami boleh menjadi karakter Kristus, supaya setiap kami yang masih muda ini sudah dibekali oleh Tuhan, yaitu karakter ilahi, integritas di dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk mencapai itu, supaya apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan Engkau memberkati kami, Engkau memberikan masa depan kepada kami. Yang sakit Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah, persoalan beban, pergumulan, baik di dalam karir, studi, jodoh, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apapun juga. Kiranya Tuhan Kau turut campur, memberkati, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Kami percaya pada Natal ini, Roh-Mu Tuhan akan bekerja secara luar biasa kepada setiap kami yang masih muda. Supaya pada masa muda kami boleh berikan kepada Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan, supaya dunia boleh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Engkau memberkati orang tua, keluarga, saudara, setiap anak muda ini. Demi nama Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Merry Christmas. Hai kaulah muda, anak-anak muda. Biar pada Natal ini harus menjadi satu momentum, satu kesempatan kita. Bukan hanya satu kebiasaan, satu ibadah biasa. Yaitu kita harus memiliki yang disebut Roh Kudus, supaya memenuhi kita semuanya. Supaya Roh Kudus memimpin kita. Dan pada Natal ini juga, jangan sampai kita tidak ada dalam kehidupan kita Roh Kudus yang memimpin kita. Karena peranan Roh Kudus itu sangat besar di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan itu juga orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidupnya mereka itu benar-benar dipakai Tuhan dan menjadi berkat luar biasa. Dan tentunya diberkati Tuhan juga. Jangan takut kalau seseorang dipakai Tuhan, pasti juga berkat Tuhan turun juga kepada dia, kepada keluarga, dan kepada sanak familinya. Itu pernah terjadi dalam kehidupan saya. Walaupun saya dulu kesulitan di dalam kehidupan saya, pertama kita diberkati. Namun waktu diberkati saya melayani Tuhan. Kemudian satu hari saya mengalami kesulitan. Saya tetap melayani, bahkan lebih sungguh-sungguh. Malah berkat luar biasa. Yaitu saudara-saudara saya, keluarga saya boleh menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan memulihkan lebih daripada apa yang pernah hilang. Mari saat ini kita pada Natal ini, jangan sampai kita berdiam diri. Ambil satu posisi. Katakan, Tuhan aku siap. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus.
melalui kisah tentang kelahiran Yesus ini, yaitu ketika Maria itu pergi ke Bethlehem karena pada saat itu ada yang namanya pendataan penduduk pertama kali di dunia oleh seorang raja yang bernama Kaisar Agustus, yang pertama kali dia juga dari menjadi kerajaan. Karena Romawi dulu bukan satu kerajaan dengan seorang raja, tapi ada yang disebut dewan-dewan. Tetapi Kaisar Agustus ini memproklamirkan diri sebagai raja, dan itulah yang raja pertama dari Romawi. Dan pada saat itulah disuruh semua orang untuk kembali untuk didata. Akhirnya Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf melihat Maria itu mengandung, padahal dia belum melakukan apa-apa, hanya sebagai tunangan saja. Sehingga Yusuf ingin bermaksud menceraikan tunangannya secara diam-diam, karena dia seorang tulus dan dia tidak mau merusak nama yang dicintainya. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan kemudian memberitahu supaya jangan menceraikan, karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus, dan namanya adalah Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Maka Yusuf bangun dan dia kemudian taat mengambil Maria, membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria. Malah dia mengambil kehendak Tuhan, ketaatan Yusuf. Akhirnya Yusuf mengambil dan menikahinya, namun tidak bersetubuh sampai lahirlah Yesus Kristus. Pada saat momentum ini, Natal ini adalah satu kesempatan bagi kita anak-anak muda semuanya. Yaitu pertama kita melihat tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang. Lebih utama lagi bahwa peranan Roh Kudus kepada anak-anak muda sangat dominan sekali, karena firman Tuhan berkata dalam kitab Yoel, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus, kepada anak-anak muda, taruna-taruna muda. Inilah kesempatan, karena itu janji, dan itulah harus digenapi segala nubuatan yang ada dalam kitab suci. Dan anak-anak muda saat ini, engkau harus berbahagia dan engkau harus betul-betul, jangan diam-diam saja, ambil betul-betul satu kesempatan, satu momentum. Kita harus proaktif, kita jangan diam saja. Kita harus punya inisiatif untuk mendatangi dan untuk menerima, untuk meminta itu, dan untuk hidup di dalam Roh Kudus. Karena kita tahu, di dalam ayat 18 kita baca sekali lagi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya pertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 20 kita lihat lagi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat menyampaikan bahwa anak itu dari Roh Kudus. Dan memang kisahnya pada waktu Maria masih gadis, didatangi oleh malaikat Gabriel, kamu akan mengandung, dan itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari Roh Kudus, hendaklah anak itu diberi nama Yesus Kristus. Yesus. Dan dialah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, anak-anak muda, saudaraku yang semuanya masih muda ini, pada saat muda ini, jangan sampai kita melepaskan satu kesempatan, nubuatan-nubuatan yang diberikan kitab suci, bahwa anak muda akan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan. Inilah kesempatan anak muda pada waktu zaman terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan. Ini satu kesempatan. Kalau kita cuma datang di gereja, cuma duduk saja, cuma ikut-ikutan, sayang sekali. Itu di zaman dulu mungkin belum dicurahkan Roh Kudus, karena dikatakan pada hari terakhir. Maka Allah akan mencurahkan rohnya. Inilah hari terakhir. Anak-anak muda, ini kesempatan. Jangan sampai kita lepas kesempatan ini. Karena kita tahu kalau ada Roh Kudus memimpin kita, nggak main-main. Kita disebut anak Allah yang sesungguhnya. Tapi kalau kita hanya cuma percaya, kita cuma diberi kuasa. Itu kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12, ya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Dikatakan, barang siapa percaya Yesus, ya, maka dia diberi kuasa untuk
menjadi anak Allah. Diberi kuasa. Berarti kalau diberi kuasa, seseorang beli rumah atau menjual rumah, orang lain diberi kuasa untuk menjualkan, tapi bukan miliknya. Itu kalau orang percaya. Saya yakin semua anak muda yang di gereja itu percaya Yesus dan mendapatkan kuasa sebagai anak-anak Allah. Tetapi apakah dia anak Allah? Bukan cuma diberi kuasa. Itu perlu peranan Roh Kudus yang lebih dalam lagi. Bukan untuk membuat anak muda percaya, namun mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika Roh Kudus itu mulai memimpin hidup seseorang, maka orang itu bukan diberi kuasa menjadi anak Allah, tetapi adalah anak Allah. Jadi beda. Kalau dulu seseorang jual rumah, memberi kuasa kepada seseorang untuk menjualkan. Tapi ketika seseorang itu diberikan ini rumah, ambil saja, kamu jual milikmu sendiri. Nah, bukan lagi diberi kuasa, tapi diserahkan. Itulah artinya ketika kita jadi percaya, menjadi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita, itu luar biasa sekali. Kalau kita melihat masa depan kita, pekerjaan kita, ya segala apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Terlebih lagi, kita menjadi berkat, ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja kalau kita melihat anak-anak muda, yaitu tentunya kita harus punya karakter yang disebut karakter Kristus. Dari mana? Kita lihat dulu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sekali lagi, kita baca. Tetapi buah roh, yaitu dari Roh Kudus, setelah memimpin, dia membuat kita menjadi satu proses, sehingga kita menghasilkan buah roh. Roh Kudus, yaitu buahnya ada banyak, tapi rohnya tetap satu, Roh Kudus. Buahnya ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ada 9 hal yang kita melihat ini. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran. Saudara lihat itu, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan. Begitu banyak sekali. Dan penguasaan diri. Ada 9. Nah itulah seseorang ketika percaya Yesus, dia diberi kuasa. Meningkat untuk dipimpin Roh Kudus. Dia adalah anak Allah. Meningkat lagi, menghasilkan buah, yaitu integritas atau karakter kita harus terbentuk, yaitu kita punya kasih yang suka mengampuni orang, suka memaafkan, suka bersatu, suka berdamai. Orang kalau suka berkelahi, suka terjadi perpecahan, tidak mau mengampuni, tidak punya kasih. Ada damai sejahtera, hidupnya penuh dengan damai. Tidak ada lagi ketakutan, semuanya muncul sukacita. Muncul namanya kesabaran, muncul namanya kemurahan, muncul namanya kebaikan, muncul nama kelemah lembutan, penguasaan diri, dan ada satu lagi, saudara. Luar biasa sekali. Itulah integritas, hasil daripada buah dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin kita, dia memimpin kita untuk menghasilkan buah. Dan buah itu adalah proses. Kalau karunia itu bukan satu proses, tapi pemberian. Karunia-karunia Roh Kudus itu pemberian. Orang punya karunia, tetapi bisa saja diusir. Contohnya, Saul itu punya karunia, diberikan karunia sebagai raja. Namun akhirnya dibuang juga. Kita melihat Bileam punya karunia untuk bernubuat. Namun akhirnya juga firman Tuhan mengatakan, jangan seperti Bileam. Dia menjadi hamba uang yang sudah tidak bagus lagi. Itu namanya, Yudas juga punya karunia. Tetapi kita tidak boleh bangga dengan karunia. Karunia itu boleh kita punya. Tetapi kita harus yang dimasukkan proses, yaitu kita punya karakter. Karakter itulah namanya kesabaran, kemurahan,
kebaikan, ya kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, damai dan sebagainya. Itu perlu di dalam hidup kita. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang egois. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang tidak sabaran. Jangan menjadi orang Kristen yang kasar, arogan, yang tidak bisa menguasai dirinya. Jangan menjadi orang Kristen yang kikir. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mau berbuat baik tapi berbuat jahat. Jangan. Karena itu nanti kita akan masuk di bagian yang di depan saja. Cuma diberi kuasa, bukan adalah. Mungkin kita dipanggil tapi bukan dipilih. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat yang ke-19 kita baca dulu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sampai di sini dulu kita melihat. Yusuf itu dipilih Tuhan sebagai ayah angkat daripada Yesus. Bukan saja dia keturunan Daud. Ada banyak keturunan Daud. Namun dia punya integritas. Integritasnya apa? Tulus. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Tulus dan hidupnya baik. Tulus dan baik itu tidak mudah. Dia punya hati yang tulus sekali. Tulus itu berarti murah hati. Tulus itu berarti suci hatinya, murni hatinya. Suka menolong orang. Tidak mau merusak nama orang lain. Suka hidup dalam kebaikan. Orang tulus itu dia bisa menguasai dirinya. Sehingga tidak boleh gampang berbuat jahat. Karena dia tidak mau hatinya kotor. Ketulusan. Biar pada Natal ini kita memiliki integritas itu. Yaitu dikatakan buah roh itu. Ketulusan dan kebaikan hati. Kemurahan hati. Itu perlu kesabaran juga. Yusuf sabar. Dia nunggu waktunya. Aku ceraikan pelan-pelan saja. Tapi kasihan kalau aku langsung. Nanti dia begini. Kalau begitu. Dia punya kemurahan. Dia punya kesabaran. Dia punya kebaikan. Dia orang yang tulus hatinya. Kalau kita melihat kemudian ayat yang ke-24 kita lihat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf meresponi panggilan Tuhan. Yusuf meresponi. Bukan hanya punya inisiatif, meresponi. Artinya dia punya ketaatan. Biar Natal seperti ini, ayo saudara, ketika Allah sudah berjanji, di zaman akhir ini akan mencurahkan rohnya double porsi. Sehingga kita, anak-anak muda, taruna muda akan dilawat Tuhan. Kita harus meresponi ayat ini. Jangan sampai kita menganggap biasa. Terus akhirnya kita pikir, aku ikut gereja supaya kaya, jadi manajer. Saudara, bagus, itu bukan salah. Tetapi terutama, kalau nggak ada Roh Kudus, kalau hidup tidak meresponi pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, maka apa artinya harta itu? Kalau kita sakit, nanti kalau ditipu orang, dirampok orang, anak kita nanti mungkin cacat, apa artinya? Mungkin perusahaan suatu hari kita akan tutup, terus kita mungkin dipecat seperti zaman sekarang ini. Tetapi kalau ada Roh Kudus nggak pernah mecat kita. Perusahaan bisa memecat, tapi Roh Kudus nggak pernah mecat. Malah dia memberikan masa depan lebih bagus. Contoh-contoh, Yusuf dipecat dia dari Potifar. Bukan dipecat, masuk penjara. Tapi Roh Kudus nggak pernah memecat dia. Malah Allah membawa dia dari penjara naik menjadi orang. Bukan sebagai Potifar. Itu di atasnya Potifar. Dulu dia di bawahnya Potifar. Potifar seorang gubernur, ini sekarang wakil raja atau perdana menteri. Roh Kudus akan menuntun kita. Ketika seseorang menjatuhkan kita, mungkin kondisi kita jatuh. Mungkin kita sendiri yang mengalami kesulitan. Kita turun ekonomi kita. Masa depan kita mungkin menurun. Orang lain membuat seperti itu. Kondisi membuat seperti itu. Tapi Roh Kudus akan mengangkat itu. Tetapi kalau Roh Kudus nggak dalam diri kita, orang angkat kita, Roh Kudus akan jauh sehingga kita akan turun. Jangan sampai seperti itu. Kita harus utamakan. Firman Allah selalu berkata, kalau kita di dalam Tuhan dan firman dalam kita, mintalah apa saja. Dan kalau kita merenungkan Taurat, maka apa yang diperbuatnya berhasil.
Dan kalau kita hormat kepada pemimpin, hormat kepada orang tua, panjang umur dan usahanya berhasil. Itu integritas. Integritas. Jadi kita melihat itu Yusuf orang yang tulus. Orang yang punya kebaikan, punya kemurahan, yang sabar, yang menguasai diri, dan lemah lembut. Dia tidak mau tegur, tidak mau kasar kepada Maria. Cuma dia mau pelan-pelan, mau diam-diam, mau menceraikannya. Karena dia orang seperti itu. Tetapi Allah mencegah dia. Kenapa Allah memilih dia? Tuhan tahu kalau ini suatu hari pasti akan berbuat seperti itu. Tetapi dia dipilih karena ketulusan. Dan karena dia juga taat. Sehingga ketika dia mengambil keputusan itu, malaikat Tuhan datang berkata dalam mimpi. Dia tidak perlu peneguhan 2-3 kali seperti kita hari ini. Kalau kita ditegur pendeta, terus dinubuatkan harus bertobat, cari pendeta lain yang menyenangkan telinga. Sehingga kemudian dia mulai cari pendeta lain. Pendeta lain tahu. Ada pendeta upahan atau memang ada pendeta-pendeta tertentu yang cuma ngomongnya positif-positif karena dia cuma ingin menghibur tapi tidak mendidik. Bukan salah, tapi nggak mendidik. Padahal kita harus tahu Tuhan itu mendidik, bukan hanya menghibur saja. Sehingga kita menjadi murid Tuhan. Nah, karakter integritas itu perlu. Kalau masih muda kita nggak punya integritas, betapa beratnya hidup kita. Kita lihat kembali ayat Galatia pasal 5, ayat ke-22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tidak satupun hukum yang bisa menentang, yang menyalahkan kita ketika kita punya integritas atau karakter Kristus itu. Tidak ada satu hukum pun yang menyalahkan. Bahkan orang lain yang mungkin membuli kita, orang lain menganggap kita seperti terlalu alim, tapi dia respect. Dan bukan hanya itu, kita nggak perlu direspek manusia. Tetapi Tuhan bekerja dalam hidup kita, menghasilkan buah. Nggak mungkin kalau Tuhan hidup pada kita, dia nggak mengerjakan hati kita untuk menjadi baik. Pasti Tuhan bikin supaya kita ini punya kasih, kita punya damai sejahtera, punya sukacita, ya kita punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini minimal, saudara. Pasti dia kerja. Contoh-contoh kita melihat bagaimana satu perumpamaan. Ketika sebuah pohon tidak berbuah, maka yang punya pohon berkata begini, tebang pohon itu. Karena tidak menghasilkan buah. Buat apa dia cuman ada di pelataran tempatku. Itu menggambarkan orang-orang yang di gereja. Yang ada di gereja Tuhan tetap melayani, tetap ada di situ. Namun tidak berbuah. Suruh tebang. Tetapi perumpamaan itu, maka ada seorang berkata, Tuhan jangan ditebang dulu. Beri waktu saya 3 tahun. Saya akan mencangkul tanahnya, saya akan memberikan pupuk supaya dia berbuah. Kalau 3 tahun tidak menghasilkan buah, silakan tebang. Maka dikerjakan. Nah, itulah Roh Kudus sekarang memberi kepada kita. Dan dia mengerjakan mencangkul hati kita. Mencangkul hati kita. Seperti tanah itu dicangkul supaya apa? Supaya tanah itu kalau nggak dicangkul itu keras. Karena air terus keras, jadi keras susah. Dicangkul, jadi dia mulai lembek. Dikasih pupuk supaya menghasilkan. Nah, hati kita yang keras ini mulai dicangkul oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mengerjakan melalui kehidupan firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan, juga oleh pekerjaan Roh Kudus. Anak-anak muda, ini waktunya. Kita harus merespon, jangan sampai tidak merespon. Jangan sampai pikiran kita ini mulai dipikirkan dunia. Gereja urusan belakang, Roh Kudus urusan belakang, integritas urusan belakang. Yang penting aku mencuri, aku berbohong, aku dosa, yang penting aku kaya. Nggak ada untungnya. Kita melihat itu McAfee itu. Yang punya McAfee tahu ya, yang itu antivirus itu. Nah, dia mungkin salahnya nggak fatal. Nggak seperti yang kita lihat yang lain-lain. Hanya dia berbuat sesuatu dianggap dia mengganggu atau memanipulasi, atau membuat harga Bitcoin atau kripto itu naik. Sehingga kemudian dia dianggap seperti itu, dia melarikan diri Spanyol. Dan ketika mau diekstradisi, dia ditangkap di Spanyol, mau diekstradisi,
dia akhirnya bunuh diri dan dia mati. Menulis suratnya. Padahal orang pandai, orang berjasa, punya uang. Luar biasa sekali saudara, anak-anak muda. Namun ketika dia berbuat sesuatu yang dianggap salah, dan memang ada urusan yang lain, apa artinya? Tapi justru kalau kita melihat orang-orang kalau punya integritas, jangan cuma kita mengambil keputusan secepat. Contoh-contoh, kita lihat ada menteri. Begitu jabat dia mulai hidupnya top, mulai dia korupsi, mulai apa, ditangkap KPK. Hukumannya 15 tahun, 20 tahun. Uangnya disita semua. Anak istrinya juga namanya nggak bagus. Apakah punya integritas? Oh, dia punya jabatan, Pak. Menteri dihormati orang. Tetapi kalau kita melihat, apa kemudian yang terjadi? Perlu ya anak muda itu apa? Kelakuannya bersih, firman Allah berkata. Kelakuan bersih, hatinya yang jujur, yang namanya tulus. Itulah yang Tuhan mau hari-hari terakhir ini. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Ini visi yang luar biasa. Kalau kita mau menangkap visi yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti kalau kita melihat Yusuf dapat visi itu. Harus ada ketaatan. Kalau kita tidak taat, mana mungkin visi diberikan pada kita. Visi gereja ada. Kalau kita mengikuti visi gereja dan kita taat, kita yakin visi itu akan diberi lagi. Ketika, kalau kita melihat itu, apa yang didapat oleh Yusuf? Ketika dia dapat itu, dia langsung bertindak. Ketika dia bertindak, maka yang terjadi kemudian, waktu dia mau bertindak, dia menyelamatkan diri. Dia dapat visi juga. Ketika dia pada saat sudah punya anak itu, ketika orang Majus datang, maka Tuhan berkata, Yusuf, bawa anak itu pergi. Dia dapat visi lagi, dia taat dibawa pergi. Ketika sampai di Mesir, mulai Roh Kudus berkata, Yusuf, bawa anak itu kembali. Karena raja itu telah mati. Dia taat. Jadi kita melihat ketaatan itu menghasilkan visi. Dan visi itu harus ditaati. Dan ketika visi ditaati, visi melahirkan visi. Jadi anak-anak muda hari ini, jangan main-main di dalam masa mudamu. Jangan sampai kesempatan ini lepas. Kita harus meresponi, yaitu masa muda kita. Ingat, kita ada Roh Kudus, dan itu pun kita harus meresponi cepat. Dan kedua, kita jangan sampai lupa, karakter atau integritas kita harus ditingkatkan, yaitu buah-buah dalam roh kita, supaya menghasilkan sesuatu. Inilah Natal-Natal ini. Mari, anak-anak muda saatnya ini, jika engkau masih dalam pergumulan, saya akan berdoa. Ini satu kesempatan yang tidak main-main. Gereja ini sudah mendapatkan visi ribuan anak muda akan dipakai dan diberkati Tuhan. Ini sudah 500-600 dan ini sekarang regenerasi. Bukan regenerasi, sekarang pemikiran yang Tuhan berikan kepada saya bukan itu. Makanya Tuhan berikan kepada saya pada masa pandemi ini 1000 pasukan. Pasukan bukan pasukan dunia, pasukan tempur, bukan. Bukan pasukan doa. Aduh, kalau cuma doa saja nggak kerja, nggak ada. Orat labora. Jadi itu pasukan rohani, pasukan iman. Itu benar. Rohani cuma di gereja. Kalau pasukan iman, orang yang hidupnya tidak gampang dikalahkan. Karena dia punya iman yang tidak goyah. Sehingga dia kuat. Ini pasukan 1000 pasukan. Karena saya lihat itu ribuan orang. Dan saya ambil 1000 pasukan. Ayo anak muda, sekarang ini kita 600. Kita harus lipat gandakan. Supaya menjadi ribuan. Dan kita akan pilih 1000 anak muda. Yang sungguh-sungguh sesuai dengan visi Tuhan. Seperti pada zaman Gideon. 300 orang dipilih Tuhan. Dan disitulah Tuhan berkarya. Dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pada Natal ini momentum yang besar. Anak-anak muda tidak melepaskan satu kesempatan yang besar, yang indah, satu momentum tidak sampai dilepaskan. Bahkan mereka akan meresponi, mereka punya inisiatif, mereka akan Tuhan sungguh-sungguh proaktif untuk mengambil bagian, yaitu dalam momentum ini. Supaya setiap masih muda ini, kami boleh dipenuhi Roh Kudus, kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu, kami boleh berbuah dari Roh Kudus. Kan kami boleh punya integritas Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anak-anak muda ini disenangi orang di mana-mana. Karena mereka boleh dipercaya. Orang yang tulus, orang yang taat, orang yang sabar, orang yang murah hati.
orang yang penuh kebaikan, orang yang setia, menguasai diri, dan lemah lembut, orang yang punya kasih, punya damai sejahtera, juga punya sukacita. Biar itu berlimpah-limpah kepada setiap anak-anak muda ini, supaya kemanapun mereka pergi, mereka jadi pengusaha, mereka menjadi profesional, dicintai orang-orang di atas, dipercaya, karena Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapa. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga, menyediakan rumah bagi kita, dan akan datang menjemput kita dan menghakimi umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat kita berkobar-kobar dan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Momentum. Jangan sampai lepas. Ini sungguh-sungguh kita harus meresponi, yaitu Roh Kudus, karakter Kristus atau integritas. Sampai jumpa. God bless.